Selamat malam. Sebelum masuk ke inti video kali ini, gue mau nyapa kalian dulu. Oke, gimana kabarnya kalian teman-teman di malam hari ini yang sedang diguyur hujan? Di beberapa daerah mungkin sedang diguyur hujan ya, terutama Jaksel dan sekitarnya sedang diguyur hujan. Terus selanjutnya gue mau nyapa kalian, gimana kabar kalian? Sehat semua? Yang sedang sakit semoga diangkat penyakitnya, yang sedang ulang tahun, happy birthday, semoga panjang umur, sehat selalu dan dimurahkan rezekinya, dipermudah pekerjaannya. Yang sedang mencari pekerjaan semoga diperlancar dan dipermudah ketika interview dan semoga diterima di tempat kerja yang kalian inginkan. Amin 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 ya robbal alamin. Oke, kita masuk ke inti videonya. Di sini gue mau menjelaskan beberapa aspek yang harus kalian perhatikan itu untuk penggunaan motor dalam touring jauh ataupun daily use ya teman-teman. Ini konsepnya daily use atau touring jauh, agar tidak menyusahkan teman-teman kalian ketika kalian touring jauh ataupun merepotkan orang-orang sekitar ketika motor kalian trouble ketika dipakai di kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama kita masuk ke sektor si pengereman dulu ya. Kita bahas secara satu persatu. Nah, di sektor pengereman ini kita harus perhatikan yang pertama itu dari kampas rem. Kampas rem masih tebal atau tidaknya itu kita wajib mengecek ya. Kalau misalnya udah separoh atau berkurang setengah dari dua kampas rem tersebut, kita wajib ganti karena itu berdampak kepada si disk itu. Nanti kalau misalnya lama-lama kalian nggak mengganti itu akan habis. Lalu selanjutnya kita lihat dari si kaliper kampas rem ini. Nih kaliper namanya ya teman-teman. Nah, sorry ngeblur. Nah, ini kaliper ini punya gue juga, pengen gue servis nanti, mungkin ada videonya saat pembersihan, maintenance-nya mungkin nanti, kalau sekarang belum sempat. Nah, biasanya dari si piston ini yang di dalam sini nih, yang bunderan ini itu kendalanya kadang suka macet karena numpuk kotoran di dalam sininya. Lalu selanjutnya itu kita masuk ke dalam sektor disk. Nah, di sini biasanya gue ngukur pakai sigmat, tapi berhubung sigmat gue itu nggak ada. Nah, itu kalian rasa-rasa aja. Kalau misalnya dirasa udah tipis banget, itu wajib ganti ya. Kalau misalnya belum terlalu kemakan ya, kalau masih layak pakai ya udah gitu. Jangan sampai udah tipis banget cuman ganti kampas rem doang. Nah, itu bisa membahayakan si disc brake itu sendiri, nanti akan putus di sini karena dia bergesekan gitu. Di selanjutnya itu di material ban. Nah, ban ini memiliki peran penting banget ya teman-teman, karena dia memiliki kode produksi. Misalnya kayak ban kode produksi 2020 itu wajib digantikan karena meminimalisir yang namanya amit-amit kalau kita lagi touring jauh itu pecah ban. Itu sering terjadi karena ban itu bergesek dengan aspal dan itu berjalan secara terus-menerus. Dan si ban ini memiliki kompon atau medianya itu memiliki usianya. Kayak gue waktu itu sempat maksain di biru, ban depan gue itu kurang lebih udah 2019 kalau nggak salah tahun produksinya. Nah, itu gue paksain sampai ke Jogja. Nah, itu sangat tidak dianjurkan ya teman-teman, wajib digantikan. Sama si ban ini juga. Nah, ban ini pengen gue ganti sebenarnya, tapi gue belum ada waktu sebenarnya. Terus selanjutnya yang diperhatikan lagi yaitu lampu. Nah, lampu utama ini wajib banget kalian perhatikan. Kalau misalnya dia mau nambah lampu tembak pun dipersilahkan ya teman-teman. Itu tidak diwajibkan kalau untuk menggunakan lampu tembak, itu opsional saja. Terus gue punya kejadian buruk di Dieng. Kalau saran gue mendingan ganti sekalian seal master rem. Waktu itu di Dieng motor gue gubrak dan itu seal master remnya itu langsung ngeplos ke dalam atau tidak berbalik lagi. Dan alhasil itu gue sepanjang Dieng itu hanya mengandalkan rem belakang. Rem depan, rem belakang itu diwajibkan ya. Terus selanjutnya tali kopling. Tali kopling kalau yang motor kopling itu diwajibkan membawa spare karena jarang ada bengkel yang nyediain tali kopling original. Contoh kayak tali kopling Scorpio. Itu jarang banget orang yang nyetok. Gue biasanya nyetokin yang ori 1 terus sama yang tali Vespa-nya 1. Biasanya 2-2 atau jadi 4 piece, 2 Vespa, 2 ori tali Scorpio. Selanjutnya rem belakang juga wajib diperhatikan ya, apalagi yang masih tromol. Itu berperan penting banget karena yang sering terjadi remblong itu biasanya rem depan itu panas.
Nah, itu karena terjadi halnya sirkulasi si minyak rem ini biasanya udah kering lupa diisi gitu. Terus bisa jadi juga dari si kaliper itu ada yang mampet gitu teman-teman. Selanjutnya oli yang lupa diganti untuk meminimalisir motor ngejim atau gancet. Selanjutnya aspek yang diperhatikan lagi itu ada lampu belakang. Nah ini kebetulan lampu belakang gue switchnya putus, belum sempat gue repair karena gue waktu itu udah sempet gue ganti, tapi tetap aja tidak ada perubahan. Jadi yaudahlah biarin aja. Tapi nanti bakalan gue hidupin juga sih sebenarnya. Tapi kalau lampu utama, lampu senjanya itu nyala, dia juga ikutan nyala. Jadi itu aja aspek yang harus kalian perhatikan, yaitu dari ban depan belakang, lampu rem depan belakang, tali kopling, tali gas juga penting sebenarnya, wajib di sparein juga tali gas. Karena biasanya teman-teman gue daily dia tali gasnya pada putus yang biasanya pakai PE. Cuman kalau yang pakai tali gas ori, gue nggak tahu ya putus atau enggaknya, itu tergantung dari umur pemakaiannya juga. Buat jaga-jaga biasanya gue sparein juga itu kalau satu ring jauh tali koplingnya 4, terus tali gasnya 2. Jadi buat jaga-jaga gitu. Terus kalau untuk lampu gue jarang nyeper karena itu jarang terjadi trouble gitu. Kalau untuk pengereman biasanya gue langsung ganti di bengkel yang ada di tempat kota tersebut. Kayak Master Rem waktu itu gue langsung ganti di Kebumen karena memang dekat dari tempat homestay gue gitu. Nah, aspeknya ada itu aja dari sektor lampu, pengereman, terus tali kopling. Kalau motornya kopling, kalau motornya non kopling ya tidak usah menyeper, hanya sparein dari pengereman dan lampu-lampu saja, serta servis ringan. Kalau motornya injeksi, diservis injeksinya, dibersihin throttle bodinya. Kalau yang karburator, dibersihin karburator, ganti oli, ganti filter oli juga sekalian biar enak. Kalau yang matic, silakan ganti pen bel roller 1 set. Kalau yang misalnya motor non matic itu diganti rantainya kalau bisa. Nah biasanya nih orang-orang pada males nih ngecek up gear, masih berinisiatif kayak masih kuat nih, masih tebel nih, padahal mau udah lancip. Nah itu kalau udah lancip itu wajib ganti karena meminimalisir rantai putus di jalan. Itu biar meminimalisir atau zero accident saat perjalanan jauh. Alhamdulillah dari kejadian touring awal gue yang di Dieng itu menjadi pembelajaran sekali buat diri gue untuk mempreparation motor gue sendiri untuk pergi jauh agar tidak terjadi kendala sama sekali. Itu aja. Yang pertama ada dari pengereman, dari kaliper, kampas rem, serta dis dan ban, serta lampu utama, lampu belakang, switch rem, dan lain-lain itu harus aktif. Terus yang terakhir masuk ke tali kopling. Untuk yang motor kopling, kalau yang non kopling dicek lagi pen bel, terus injektor segala macamnya dicek agar meminimalisir insiden atau zero accident. Segitu aja konten vlog kali ini. Sampai berjumpa di konten selanjutnya. Bye-bye. Thank you.